Apa jangan-jangan ini konspirasi? Tidak, Tuan, ini bukan konspirasi, karena mereka hanya mengincar nyawa Nona Sina. Sedangkan identitas Nona Sina sebagai istri Tuan Miko, publik belum mengetahuinya. Jawab Dimas tegas. Kau benar, Dimas. Ini murni orang suruhan untuk membunuh Sina. Tapi apa alasannya? Dan mengapa Sina? Boy, gue curiga dengan keluarga Sina. Benar, untuk saat ini yang pantas dicurigai adalah ibu dan kakak Sina. Dimas, awasi gerak-gerik Tarina dan ibunya. Pantau terus. Baik, Tuan. Dimas, besok kirim skandal Tarina ke media massa. Jadikan beritanya sebagai trending topic. Mengerti? Mengerti, Tuan. Hei, Boy, apakah tidak terlalu terburu-buru? Ini tidak seru. Semakin cepat, semakin baik, ucap Miko dingin. Terserah saja, Boy. Aku ikut permainanmu. Di rumah, Sina sedang duduk menunggu kepulangan suaminya. Entah kenapa, semenjak kematian ayahnya, Sina seperti tersihir oleh Miko. Dia mulai merasa nyaman berada di dekatnya, dan dia takut Miko meninggalkannya. Lebih baik aku membuat coklat panas. Gumam Sina beranjak menuju dapur. Di dapur, Roy sedang membuat kopi. Mang Roy sedang apa? Non Sina, ini sedang membuat kopi. Malam ini saya masih menggantikan Bian. Apakah Bian akan pindah tugas ke rumah utama? Tanya Sina. Tidak, Nona. Setelah urusan di rumah utama selesai, Bian akan segera kembali ke rumah ini. Ucap Roy berbohong. Pasalnya sekarang Bian masih di rumah sakit. Syukurlah, aku lega. Kenapa Nona begitu senang jika Bian akan kembali ke rumah ini? Karena selain Papa, Kak Bian adalah orang yang paling Sina sayang. Miko yang sudah tiba di rumah sangat terkejut dengan ucapan Sina. Dia menyayangi Bian. Apakah Bian juga sayanganku? Astaga Sina, berapa banyak laki-laki yang ada di belakangmu? Sina kembali ke kamarnya karena dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan Miko belum juga kembali. Ah, sudahlah, mungkin dia malam ini lembur. Lebih baik aku tidur, ucap Sina sambil menaiki tangga. Sina membuka pintu lalu menutupnya. Tapi tiba-tiba terasa ada tubuh hangat yang memeluknya dari belakang. Diciumnya leher Sina dengan hangat. Hembusan nafas Miko membuat tubuh Sina bergetar. Sayang, apakah laki-laki yang kau sayangi hanya ayahmu dan Bian saja? Bisik Miko. Hah? Sina terkejut mendengar pertanyaan Miko. Tidak, aku juga menyayangi Papa Rio dan juga Al. Al? Jawaban Sina membuat Miko naik darah. Di baliknya tubuh Sina. Kau bilang apa? Beraninya kau menyayangi adikku? Kenapa? Apa aku tidak boleh menyayangi adik iparku? Adik ipar? Apa maksudnya itu? Apa sekarang Sina hanya menganggap Al adik ipar saja? Tidak lebih. Gumam Miko dengan wajah yang tersenyum bahagia. Amarahnya yang tadi memuncak, kini sudah padam karena ucapan Sina. Sina yang baru sadar bahwa Miko hanya menggunakan anduk, tiba-tiba menutup wajahnya. Ya, kenapa kau hanya memakai handuk, Hani? Kenapa? Apa kau tidak suka melihat tubuh suamimu ini? Di luar sana, banyak wanita yang ingin melihat tubuhku, sayang. Apa kau akan menyanyiakan kesempatanmu ini? Miko mencoba menggoda istrinya itu. Aku bukan wanita di luar sana. Aku adalah aku. Pakai bajumu, Hani. Sina berjalan menuju ranjangnya. Dengan masih menutup kedua matanya, hingga tanpa sadar dia tersandung oleh sofa yang ada di kamar itu. Bruk. Aduh, sakit. Sina membuka matanya. Hani, apa kau baik-baik saja? Apa aku terlihat baik? Ini semua gara-gara kamu. Memukul dada Miko yang berada tepat di depan Sina. Dengan sigap, Miko menangkap tangan Sina yang sedang menyentuh dadanya itu. Apa kau coba menggodaku, Hani? Memandang wajah Sina yang seketika memerah. Aku tidak menggodamu. Pergi dengan muka cemberut meninggalkan Miko. Miko terkekeh melihat tingkah lucu istrinya. Kau sangat menggoda, Hani. Pagi hari, Sina dan Miko sarapan bersama. Setelah selesai, Miko berangkat ke kantor, sedangkan Sina kembali ke rutinitas biasanya, yaitu berkebun, merawat bunga lili kesukaannya. Sina, apa kau merindukan aku? Suara laki-laki yang membuat Sina tersenyum. Kak Bian, langsung memeluk ke arah Bian. Kupikir kau betah di rumah utama. Tidak mungkin aku meninggalkan adikku yang lucu ini sendiri di rumah ini.
Sina tidak menanggapi ucapan Bian. Matanya kini tertuju dengan bungkusan yang dibawa Bian. Ini untukku, langsung merebut dari tangan Bian. Terima kasih kak. Sina menghabiskan cake-nya, sedangkan Bian meninggalkan Sina dan mencari Roy. Roy, aku mencarimu, ucap Bian yang menemukan Roy di ruang penjaga. Ada apa? Wanita yang ditolong Sina apa sudah ketemu? Sudah, tapi lokasi terakhirnya berada di kota terpencil. Aku takut dia sudah tertangkap oleh anggota Kraken yang mengincar kekuasaan Kraken. Jawab Roy. Bagaimana? Kita harus melakukan apa? Itu yang sedang kupikirkan. Bagaimana kalau salah satu dari kita mencari langsung? Itu tidak bisa, Roy. Kita berdua punya tanggung jawab di rumah ini, dan Tuan Miko tidak tahu masalah tentang raket ini, ucap Bian. Kalau begitu, suruh saja anak buahmu untuk membebaskannya dan membawa wanita itu ke sini. Kau benar, itu pilihan terbaik, ucap Bian sembari menepuk pundak Roy. Di kantor Miko. Tuan, maaf, saya tidak jadi menyebarkan skandal Tarina Reverendra, ucap Dimas. Kenapa? Brak, menggebrak meja, ucap Miko dengan lantang dan penuh amarah. Itu karena skandal Tarina Reverendra sudah disebarkan lebih dulu oleh Leo. Leo asisten Faris. Bukannya dia berada di rumah sakit dengan luka parah. Tuan, bagaimana Tuan bisa meremehkan seorang Leo? Kami semua yang bekerja di bawah keluarga Aditama bukan orang biasa, Tuan, ucapnya dengan sedikit nada sombong. Hahaha, ya, kau benar. Aku akui kalian semua bukan orang sembarangan. Sudahlah, mau kau atau Leo yang menyebarkan, sama saja. Kita lihat saja bagaimana kemarahan keluarga Wibowo terhadap menantunya. Hahaha, ucap Miko puas. Di rumah keluarga Wibowo, Tarina dan Aska sedang berhadapan dengan Tuan dan Nyonya Wibowo. Amarah terlihat pada kedua orang tua itu. Apa-apaan ini? Tuan Wibowo meletakkan beberapa foto Tarina sedang telanjang dengan beberapa lelaki. Aku tidak tahu, Pak. Ini semua hanya fitnah, ucap Tarina berusaha mengelak. Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Tarina. Beraninya kau mengelak, ucap Nyonya Wibowo. Benar, Ma, itu bukan Tarina. Tarina hanya mencintai Aska. Itu semua hanya rekayasa. Itu semua palsu, Ma. Tarina memasang wajah memelas dengan air mata buaya yang mengalir di pipinya. Aska, ceraikan saja wanita murahan ini. Tidak, Pak. Aska percaya dengan Tarina. Tarina tidak mungkin berbuat serendah itu. Apa kau sudah gila? Wanita ini adalah ular, ucap Nyonya Wibowo. Aska tidak memperdulikan kedua orang tuanya. Dia malah membawa pergi Tarina meninggalkan rumah itu menuju hotel. Aska, kau percaya padaku kan? Ucap Tarina. Tentu sayang, aku percaya. Terima kasih sayang. Aku akan mencari dalang dari ini, ucap Tarina bersungguh-sungguh. Aku tahu yang menyebarkan informasi ini adalah Leo, asisten Alvaris. Apa? Beraninya bermain denganku? Ini semua pasti permintaan Sina, wanita jarang itu. Awas saja, akan kubalas kau Sina. Lihat saja nanti, umum Tarina lirih, namun penuh amarah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.